Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amir Istiqomah akan memaparkan sedikit dari pembahasan makalah kami, yaitu pengantar Pranata Sosial Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Pranata Sosial Islam. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku. Dengan demikian, Pranata Sosial erat hubungannya dengan budaya manusia. Bagi umat Islam, tentu saja hal ini berasal dari ajaran dasar, yaitu pengembangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dilihat dari aspek kesejarahan, maka pranata sosial dalam masyarakat Islam yang pernah menonjol adalah dalam bidang hukum, politik atau pemerintahan, peradilan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah sumber-sumber pranata sosial Islam. Kami membaginya dengan dua sumber hukum pranata. Yang pertama adalah sumber hukum dari ayat-ayat Al-Quran yang mencakup akidah dan ayat-ayat hukum, kemudian diimplementasikan dalam sunnah atau hadis. Hukum Islam ini menjadi sumber dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam dan menjadi patokan dalam mengarahkan dan memberi makna terhadap berbagai pranata sosial. Yang kedua adalah sumber pranata dilihat dari pengetahuan ilmiah. Asumsi yang digunakan bahwa ulama memiliki kekuasaan dalam bidang pengetahuan ilmiah. Yang dimaksudkan dalam hal ini, jika tidak ditemui pemecahannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ulama berijtihad, terkadang pula mengkiaskan sesuatu yang ada nasnya, dan terkadang pula ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan dan menolak kemudaratan untuk menemukan hukumnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan kepada saudara saya Muhammad Renaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renaldi dari kelompok pertama yang akan melanjutkan pembahasan bagian C dan D, yaitu asas-asas pranata sosial Islam, dan D, kaidah-kaidah pranata sosial Islam. C, asas-asas pranata sosial Islam. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa terlibat dalam penciptaan, dan bahwa tak ada wujud di waktu manapun yang tak memerlukan Allah. Al-Quran dan As-Sunnah telah menggariskan beberapa asas utama pranata sosial bagi manusia. Di antaranya yang pertama, bekerja sama untuk kebaikan. Kedua, hubungan sesama manusia adalah satu ibadah. Yang ketiga, tujuan membina masyarakat ialah untuk menegakkan akidah tauhid. Dan yang terakhir, tidak merusak dan tidak membantu dalam merusakkan masyarakat. Selanjutnya bagian D, yaitu kaidah pranata sosial Islam. Sifat kaidah pranata sosial Islam yaitu deskriptif, preskriptif, dan normatif. Sedangkan kaidah sosial itu terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. Kelima kaidah tersebut, yang pertama, setiap perkara tergantung pada niatnya. Kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga, adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Yang keempat, kesulitan atau kesempitan dapat menarik kemudahan. Yang kelima, keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pembahasan makalah kami pada poin yang terakhir, yaitu bidang-bidang pranata sosial Islam. Berkenaan dengan ketertiban masyarakat adalah umat bertujuan sebagai saksi bagi perwujudan perutusan Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Quran, atau terutama pelaksanaan ibadah dan amanah. Maka dari ini, para ulama fikih Islam telah mengatur dan menghimpun peraturan-peraturan Tuhan yang biasa disebut dengan syariat Islam atau undang-undang suci Islam. Maka dari segi sejarahnya telah diatur 5 kategori umum. Yang pertama, kepercayaan atau i'tiqad.
Kemudian yang kedua, akhlak atau adab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan atau kebaikan akhlak. Yang ketiga, persembahan kepada Tuhan dan ibadah yang diuraikan dalam rukun Islam yang kelima. Yang keempat, muamalah yang membicarakan tentang kewajiban individu dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, hukuman atau uqubat. Maka dari kelima prinsip ini menunjukkan bagaimana luasnya hukum Islam yang sebenarnya meliputi semua tingkah laku manusia. Maka dari itu semua tindakan ini dibagi kepada 5 bagian. Yang pertama, wajib atau fard, baik sebagai individu maupun sebagai kumpulan. Yang kedua dianggap baik, sunnah, mandub, mustahab. Kemudian yang ketiga mubah atau yang boleh dilakukan. Yang keempat makruh atau dianggap tidak baik atau yang dibenci. Yang kelima dilarang atau yang biasa kita sebut dengan hukum haram. Seperti telah diterangkan, sumber pertama undang-undang Islam adalah Al-Quran, yang pada dasarnya adalah peraturan ilahi yang nasihat-nasihat moral tentang kepercayaan kepada Allah, kasih sayang, kebaikan hati, kejujuran, menepati janji, kesabaran dan keberanian, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya ini pemaparan singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.